Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai tentang SOP, yaitu SOP pada instalasi penerangan dan panel listrik. Yang pertama indikatornya adalah kita harus bisa menjelaskan apa itu SOP. Indikator yang kedua adalah kita harus bisa menjelaskan cara pemasangan instalasi penerangan sesuai dengan SOP-nya. Yang ketiga adalah kita harus mampu menjelaskan cara pemasangan instalasi panel listrik sesuai dengan SOP-nya. Yang pertama adalah kita harus tahu juga apa itu SOP. SOP itu adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Nantinya hal ini akan menjadi panduan bagi pekerja atau karyawan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu mengenai SOP. Seperti menurut Sailendra, dia mengatakan SOP itu adalah yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional dari sebuah perusahaan atau organisasi supaya berjalan lancar. Yang berikutnya kita harus mengetahui juga tujuan dari SOP itu sendiri. Yang pertama adalah agar petugas menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja tertentu. Yang kedua adalah agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga adalah memperjelas alur tugas wewenang dan tanggung jawab dari petugas pegawai terkait. Yang keempat yaitu tujuannya untuk melindungi organisasi kerja dan petugas pegawai dari malapetaka atau kesalahan administrasi lainnya. Ya, tujuan yang kelima adalah untuk menghindari kegagalan atau kesalahan dan keraguan, duplikat, dan inefisiensi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang apa itu fungsi dari SOP. Oke, kita lanjut. Yaitu fungsi dari SOP. Pertama, fungsinya adalah memperlancar tugas petugas. Yang kedua, fungsinya sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, fungsinya yaitu mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Yang keempat, fungsinya mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dengan rutin. Yang berikutnya kita akan membahas tentang manfaat SOP menurut Permenpan, yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus. Yang kedua, yaitu SOP bisa membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam menjelaskan tugas. Oke, itulah beberapa manfaat SOP menurut Permenpan. Berikutnya kita akan topik pembahasan kita ya. Topik pembahasan utama kita yaitu tentang pemasangan instalasi penerangan dan panel listrik sesuai dengan SOP. Sesuai dengan syarat PUIL tentang komponen instalasi penerangan listrik, instalasi penerangan merupakan instalasi yang bebannya merupakan komponen penerangan. Adapun syarat dan komponen tersebut dalam PUIL adalah yang pertama. Yang pertama kita bahas yaitu MCB-nya harus memiliki ketahanan arus hubung pendek paling tidak sama besar dengan arus hubung pendek yang mungkin terjadi dalam sirkuit yang diamankan. Yang kedua, MCB-nya harus dipasang memiliki standar SNI.
Yang kedua adalah kabel listrik. Standarisasinya yang pertama sebagai pengantar digunakan kabel berisolasi ganda, misalnya NIM yang terdiri atas 2 atau 3 inti tembaga bejal dengan penampang tiap inti minimal 1,5 mm. Yang berikutnya, kabel dicabangkan dalam kontak pencabangan dengan penyambungan yang baik. Komponen yang berikutnya adalah lampu. Standarisasinya yang pertama, armatur penerangannya, fitting lampunya, harus dibuat sedemikian rupa sehingga semua bagian yang bertegangan dan bagian yang terbuat dari logam pada waktu pemasangan atau penggantian lampu dalam keadaan lampu terpasang termasuk dengan teramankan dengan baik dari kemungkinan sentuhan. Yang berikutnya adalah cara pemasangannya. Itu cara pemasangan instalasi penerangan listrik sesuai dengan SOP. Pemasangan instalasi listrik itu tidak boleh dilakukan tanpa prosedur. Tetapi harus memperhatikan juga keamanan penggunanya terhadap gangguan listrik yang terjadi. Oke. Pertama, kita akan membuat cara pemasangan instalasi penerangannya dengan SOP. Pertama, kita harus menggunakan MCB-nya, saklar, stop kontak, dan seluruh peralatan instalasi listrik yang sudah memiliki sertifikat SNI dan sudah teruji pemakaiannya. Yang kedua, gunakanlah pengantar kabel sesuai dengan daya yang digunakan pengguna serta terlindungi dari gangguan di sekitar kabel. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pahami bersama yaitu hindari bahan-bahan berbahaya dari peralatan listrik yang dapat menimbulkan api. Yang kelima, kita jangan menusuk stop kontak terlalu lama melebihi kapasitas pasangnya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang cara pemasangan panel listrik. Nah, kita ketahui bersama cara pemasangan panel listrik inilah pertama kita harus menyiapkan panel listrik terlebih dahulu untuk menentukan rancangan yang dipasang pada panel tersebut. Apakah rancangan yang digunakan untuk rangkaian motor listrik atau untuk kontak 3 pas. Yang berikutnya kita harus membuat rancangan atau layout penempatan komponen panel tersebut. Yang berikutnya, kita harus membuat rangkaian panel yang akan dipasang, memasang semua komponen panel sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Setelah itu, kita harus menguji kelayakannya, apakah sudah sesuai atau belum. Di balik semua itu, kita harus kita harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada di lapangan atau yang sesuai dengan SNI. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, untuk praktiknya kita lanjutkan minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Oke.